Halo Mas dan Mbak Bray. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita misteri tentang sekolah. Cerita ini saya ambil dari sebuah sumber. Begini ceritanya. Kisah ini terjadi saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Konon kabarnya di sekolahku itu pernah ada siswi yang bunuh diri di sumur yang dekat dengan kelasku. Tapi cerita itu tidak begitu terlalu aku hiraukan, karena sudah terjadi beberapa puluh tahun lamanya. Siang itu kelasku terlihat sangat gaduh sekali. Maklum, tidak ada guru di kelas. Pada saat suasana gaduh tersebut, aku sengaja duduk di bangku pojok paling belakang sambil membaca novel. Pada saat itu, ternyata temanku, Nancy, asyik merekam suasana gaduh di kelasku itu dengan HP-nya. Nah, tidak disangka saat video hasil rekamannya tersebut diputar, ternyata ada seorang cewek berambut panjang, memakai baju putih, duduk menangis di sebelahku. Langsung saja video itu diperlihatkan kepadaku. Aku sangat terkejut dan keheranan. Begitu juga teman-temanku yang melihat rekaman video tersebut. Namun, anehnya saat video itu diputar ulang, cewek yang duduk di sampingku itu sudah tidak ada atau menghilang. Begitu juga saat kembali diputar berulang-ulang, cewek misterius itu sudah tidak ada lagi. Hingga akhirnya cerita hantu yang terekam itu tidak lagi menjadi cerita di sekolahku. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku mengalami lagi hal yang aneh. Saat itu ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang diadakan sore hari. Waktu itu aku memilih mengikuti kegiatan bola basket. Baru asik-asiknya aku main basket bersama teman-temanku, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Spontan kami semua berlarian untuk berteduh di teras-teras kelas. Saat itu aku duduk di teras kelasku yang dekat dengan kamar mandi sekolah. Pada saat duduk-duduk menunggu hujan reda, samar-samar aku seperti mendengar suara orang menangis terisak-isak di kamar mandi sekolah. Kemudian aku bertanya pada temanku, Agus, "Gus, kamu dengar suara orang nangis tidak?" Tanyaku pada Agus. "Suara orang nangis apaan?"
Suara hujan kali? Jawab aku santai. Merasa penasaran, aku mencoba berjalan ke arah kamar mandi tersebut. Setelah ku periksa semua kamar mandi, ternyata memang tidak ada orang di situ. Hanya ada suara keran air mengalir di kamar mandi yang terakhir aku periksa. Wah, bahaya ini. Siapa yang memakai keran air tapi nggak dimatikan? Benar-benar pemborosan. Gerutuku. Lalu aku segera mematikan keran itu. Aneh. Begitu aku mematikan keran, terdengar bunyi keran air yang menyala di kamar mandi satunya. Setelah aku lihat, benar juga keran air kamar mandi sebelah juga menyala. Aneh. Tadi sewaktu aku periksa, kayaknya tidak menyala keran airnya. Apa bocor ya? Gumamku dalam hati. Kemudian aku mencoba untuk mematikan keran itu. Ternyata benar, tidak bocor. Bersamaan aku mematikan keran itu, terdengar suara Agus memanggil-manggilku. Dan juga terdengar lagi suara air keran kamar mandi satunya menyala. Namun aku lebih menghiraukan panggilan temanku daripada keran itu. Sambil berpikir, pasti ada yang salah dengan pipanya. Aku segera berlari menghampiri Agus. Ada apa, Gus? Tanyaku. Udah jam 5 lewat nih. Kayaknya hujan gak bakalan reda. Ayo kita pulang saja. Teman-teman yang lain juga pada pulang tuh. Jawab Agus. Oke, aku ganti baju dulu ya, kataku sambil menuju kamar mandi untuk ganti baju. Oke, aku tunggu di parkiran ya, jawab Agus. Sip, Gus, kataku. Begitu aku masuk kamar mandi, tiba-tiba aku teringat kalau tadi ada salah satu keran kamar mandi yang masih menyala. Aneh, perasaan tadi ada keran yang nyala, kok sekarang mati ya? Tanyaku dalam hati. Ah, masa bodoh dengan semua itu. Aku sudah menantiku di parkiran. Aku harus cepat-cepat ganti pakaian, pikirku. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar mandi tempat aku ganti diketuk seseorang. Tok, 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 tok. Ah, itu pasti aku sudah tidak sabar, pikirku. Sabar, Gus, sebentar lagi, tanggung nih, kataku. Tapi aneh, tidak ada jawaban. Sebentar kemudian, aku membuka pintu. Dan begitu pintu terbuka, begitu terkejutnya aku. Di depan pintu sudah berdiri seorang cewek berambut panjang dan berbaju putih, mirip dengan cewek yang ada di rekaman Nancy dulu. Spontan aku menjerit, "Hantu!" teriakku. Dan gubrak, aku jatuh tak sadarkan diri.
Beberapa saat kemudian, tubuhku seperti ada yang menggoyang-goyang dan membangunkanku. Perlahan-lahan, aku mulai membuka mataku dan kulihat aku sudah di hadapanku dengan wajah memerah penuh amarah. "Kamu ini susah sekali dibangunin. Ayo buruan pulang. Dah hampir maghrib nih," kata Agus dengan nada kesal. Rupanya sejak aku berteduh menunggu hujan reda tadi, aku tertidur di kursi teras depan kelas hingga Agus membangunkanku. Jadi, kejadian yang tadi aku alami itu hanyalah sebuah mimpi. Sebuah mimpi yang membuatku berpikir bahwa sekolahanku ini memang benar-benar angker dan menyimpan banyak misteri. Sejak saat itu, aku jadi tidak berani ke kamar mandi sendirian. Aku lebih baik menahan rasa kencing dan ingin buang air besarku daripada harus ketakutan di kamar mandi sendirian. Ya Mas Bro dan Mbak Bre, sekian cerita misteri malam ini. Nantikan selalu cerita-cerita misteri selanjutnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa lagi. Salam ketakutan.